Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan kembali untuk Brondol menjelaskan tentang dasar pupuk, menelaah pupuk itu sendiri itu seperti apa, baik kandungannya dan beberapa hal yang harus kita bahas. Karena ini berawal dari sebuah pertanyaan sahabat The Brondol yang mungkin baru masuk ke dalam dunia pertanian atau perkebunan, bicara tentang kandungannya. Ini nanti ada beberapa pupuk, yaitu ada 4 pupuk. Menjadi dasar adalah seperti ini, sahabat The Brondol. Banyak dari banyak pupuk yang beredar di masyarakat yang itu menjerumuskan, karena banyak petani yang mindsetnya masih membeli merek, bukan membeli kandungannya. Sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita akan kumpas tuntas tentang kandungannya, bagaimana membacanya, bagaimana cara menghitungnya. Maka kita akan bahas di video yang pertama ini, gambar yang pertama ini kita adalah pada pupuk sejuta umat, yaitu adalah urea. Urea itu memiliki rumus kimia adalah CONH22 kali, yang yang memiliki sifat atau karakteristik dasar. Dia adalah mudah menguap, memiliki higroskopis yang tinggi, dan reaksinya cukup cepat. Dan ini di kalangan masyarakat dikenal termasuk pupuk yang cukup keras, karena kemampuan membuat ketika ada sel yang bersentuhan dengan sel, misalnya daun nempel sedikit kok langsung gosong seperti apa itu, karena dia memiliki kemampuan menarik air yang ada di dalam daun untuk bisa mengencerkan dari urea sendiri, karena sifat higroskopis yang cukup tinggi. Namun pembahasan yang paling penting adalah bicara tentang kandungannya, yang rata-rata bahwa nitrogen ini, urea ini memiliki kandungan 46% nitrogen. 46% nitrogen ini artinya bahwa nitrogen yang terkandung persatuan berat nantinya adalah 46%. Kalau kita berhitung misalnya, dalam 1 kilogram urea, maka kandungannya berapa sih nitrogennya? Maka 46% kali 1000 gram, yang artinya jumlahnya adalah 460 gram nitrogen yang terkandung dalam 1 kilogram urea. Menjadi pertanyaan banyak dari sahabat The Brondol, sisanya kalau 430 gram, maka yang 540 gram itu apa? Kalau kita melihat di dalam mekanisme pupuk, tidak akan mungkin kecuali proanalisis sampai 99% itu tidak. Maka di dalam pembuatan pupuk sendiri itu ada beberapa bahan yang ditambahkan, mulai dari kariernya atau yang menjadi bahan pembawanya seperti apa, kemudian ada juga pengotornya. Dan ini kalau di dalam literatur, di dalam Yono mungkin ada beberapa pupuk yang ada mantelnya ataupun kototnya, dan mungkin ada juga fillernya juga ada. Namun yang menjadi penting adalah bahwa urea, kalau kita menghitung urea per 1000 gram urea, maka mengandung 1000 kali 46%, yang artinya adalah 460 gram. Ini yang terkandung. Jadi banyak orang kandungannya berapa sih? Ya tergantung beratnya. Seperti itu. Jadi tergantung beratnya ini, head to head berat ke persennya itu berapa. Ini pupuk urea. Sehingga jangan sampai salah. Beberapa kasus bicara tentang urea ini banyak petani-petani gagal paham. Dikira pupuk ini adalah baik-baik saja. Misalnya tanaman umur sebulan dikasih 100 gram, itu rekomendasinya itu 100 gram dengan catatan tanamannya adalah dalam kondisi yang sehat dan normal. Ketika ditambah 100 gram kok mati, ada kemungkinan bahwa dia salah tuh. Ada salah kemungkinan tempatnya yang terlalu dekat dengan pohonnya, atau dosisnya malahan. Karena bahwa kembali lagi ketika urea ini ditebarkan di sekelilingnya dengan dosis yang melebihi kapasitas kemampuan akar itu sendiri, maka kemungkinan jaringan akar ini juga akan keserap airnya, sehingga akar akan menjadi gosong dan mati ini. Dan sekali lagi, bukan overdosis pada pupuk ini bukan disebabkan karena tanaman menyerap terlalu banyak, tapi akan berpengaruh terhadap bahwa sistem perakaran yang mungkin akan mematikan ataupun memecahkan sel akar itu sendiri, yang nanti akan menjadikan tanaman itu mati. Ini adalah urea 46%. Kemudian kalau kita melihat, banyak orang akan berpikir pupuk yang kedua ini adalah rock fosfat. Mungkin banyak sahabat The Brondol, Pak Pendi selalu menyarankan rock fosfat. Kita tidak menutup mata
bahwa rock fosfat ini dengan kadar walaupun hanya 28 P2O5. Sekali lagi kadarnya hanya 28% P2O5. Pak Pendi masih ada banyak. Kalau itu kok N-nya sendirian, kalau P-nya P ini kok harus P25, ada P2O5, ada K2O, ada MgO nantinya. Karena sekali lagi nitrogen adalah yang stabil, tidak perlu berikatan dengan oksigen yang nanti akan sudah stabil. Lah kalau kita ngomongin rock fosfat ini banyak sekali sumbernya. Ada yang dari Mesir atau RP Egypt, ada RP Maroko, ada CIRP dari Christmas Island rock fosfat dari Australia, ada juga rock fosfat yang dari China, ada juga beberapa rock fosfat yang dari Peru. Lah kalau kita ngomongin kadarnya, balik lagi, dalam sekilo rock fosfat maka mengandung 28% kali sekilo. Itu P2O5-nya berapa? Maka P2O5-nya adalah 1000 gram kali 28%, artinya sama dengan 280 gram P2O5. Karena pada dasarnya sahabat obrol, ketika kita melakukan pemupukan adalah memberikan sejumlah unsur terhadap tanaman. Sekali lagi, memberikan sejumlah unsur tanaman. Lah, kalau masalah efektivitasnya mungkin kita akan bahas di fase lainnya ya. Tapi kalau ngomong ini, pertanyaan mungkin banyak juga. Pak ini kok selalu merekomendasikan rock fosfat rock fosfat? Satu, harganya terjangkau, kecuali rock fosfat Peru yang agak mahal ya. Kalau Egypt, Maroko, CIRP mungkin masih agak agak terjangkau. Tapi kalau namanya Peru agak mahal lah. Rock fosfat ini relatif panjang kalau panjang susunan rumus kimianya, karena memang dia adalah dari alam ya. Dari alam yang tanpa proses dipabrikasi itu tidak ada, sehingga reaksinya kan. Jadi untuk mereaksikan ini membutuhkan yang namanya asam-asam organik, sehingga kalau ngomong rock fosfat itu akan reaksinya akan cepat di mineral atau di gambut. Jawabannya adalah cepat di gambut karena tersedianya asam-asam organik yang ada di dalam gambut itu sendiri. Ini 28% P2O5. Ini pupuk ini juga dipakai mulai tanam kelapa sawit, di pembibitan juga dipakai, karena selain memberikan unsur P2O5 bagi tanaman kelapa sawit yang nanti mungkin akan bereaksi menjadi H2PO4 atau HPO4 itu sendiri, pupuk ini memiliki reaksi agak basa, sekali lagi agak basa, sehingga lebih bagus digunakan. Dan ini salah satu pupuk pembenah tanah itu sendiri, sehingga ini akan sangat baik sekali kalau dipakai bagi sahabat obrol. Dan sekali lagi sampai batuk, terjangkau harganya pastinya. Yang selanjutnya KCl. Mungkin banyak sahabat obrol bingung, pasti banyak kalau ditanya Pak Pendi, misalnya setiap pelatihan kepada petani kelapa sawit saya sampaikan, warna KCl itu apa sih? Mesti jawabannya kalau nggak pink merah. Padahal sebenarnya salah kaprah, bahwa KCl warnanya adalah sangat tergantung mereknya. Yang mana bahwa merek KCl ini banyak sekali, ada cap daun sawit, ada Merauke, ada Mahkota, ada Sasko, ada ini yang warnanya cap bunga merah lagi, warnanya beda-beda. Ada yang merah tua, ada merah muda, ada yang kristalnya beda-beda. Yang penting kalau kita membacanya, sekali lagi sahabat brondol, membacanya adalah kadarnya nih, kadarnya. Kadarnya adalah 60% K2O. Itu yang yang artinya bahwa dalam 1000 gram KCl akan mengandung 600 gram K2O, sehingga pupuk ini memang termasuk pupuk tunggal yang penggantinya tidak banyak ya. Pupuk tunggal yang penggantinya nggak banyak, yang mengandung kalium itu sendiri nggak banyak. Dan ini kalau kita belajar dari pupuk ini sendiri, sahabat brondol semuanya, ini kalau kita besarkan ini, maka yang pertama harus bisa membacanya adalah ini masa edarnya nih. Ini juga tadi ada pada yang bertanya, kalau misalnya kita membeli pupuk murah kemudian tapi di luar masa edar bagaimana? Selama tidak berubah fisiknya maka ya nggak ada masalah. Misalnya ini berwarna kristal merah kemudian berubah menjadi sudah agak lembab, ya nggak usah dibeli, beli yang berada di masa edarnya saja. Tapi secara prinsip
di luar masa edar pupuk mungkin berbeda dengan kadaluarsa pada makanan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Tapi kalau di pupuk masih bisa digunakan selama fisiknya tidak berubah. Nah, itu. Kemudian ini mesti ada yang bertanya juga, ini ada Belarus ya, ada Rusia, ada Kanada, ada Cina juga. Karena memang kita sekali lagi sahabat The Brondol, yang namanya kalium itu sendiri Indonesia bukan gudangnya. Sekali lagi bukan gudangnya. Sehingga rata-rata pupuk yang pupuk RP ini sendiri itu juga banyak impor dari luar negeri, dan juga dengan KCL ini juga kita impor dari luar negeri, sehingga ya harganya naik turun nggak karu-karuan. Itu seperti itu. Jadi ini, dan yang terakhir adalah pupuk sejuta umat, yaitu adalah dolomit juga. Dolomit dengan memiliki rumus kimia kalsium magnesium karbonat, maka dia memiliki kalau kita melihat ini, kenapa harus saya zoom, setiap sahabat The Brondol beli pupuk kemudian ada kandungan magnesium oksida, ada kandungan CaO, berarti bisa dipastikan bahwa isinya dolomit apapun namanya, mau SP36 Pro, banyak banget namanya, selama kandungannya MgO dan CaO maka adalah termasuk kategori dolomit. Kalau kita melihat ini ada kadarnya MgO nya 18-22% dan CaO ini 28-30%, yang artinya sahabat The Brondol semuanya, pupuk ini selain memberikan pupuk sumber magnesium tapi juga memberikan reaksi menaikkan pH tanah karena adanya kalsium oksida alias CaO yang angkanya ya cukup lumayan, yaitu adalah 28-30%. Kalau kita bandingkan dengan CaO nya di kapur pertanian yang 85% ya mungkin agak jauh. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Dan ini sekali lagi mungkin ada tambahan lagi, yang itu adalah ini membacanya. Ini ntar dulu. Nah, ini mesh ini berarti kehalusan. Mesh 100 berarti dia adalah lolos ayakan 100 mesh, yang artinya adalah 100 lubang per 1 inci persegi. Jadi meshnya ini semakin angkanya kecil. Misalnya mesh 85 sampai mesh 100 itu perlu halus mana ya mesh 100. Kalau misalnya 95% lolos mesh 100 sama 95 lolos mesh 85 ya berarti akan lembut mesh lolos 95 mesh 100. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Dan sebagai penutup, sahabat The Brondol, gunakan pupuk-pupuk yang berkualitas. Artinya sahabat The Brondol harus berhati-hati karena di luar sana itu banyak banget pupuk wassalamualaikum, artinya pupuk yang nggak genah-genah, itu saya bilang. Maka harus hati-hati, pahami kandungannya dan kegunaannya dan karakteristiknya, dan jangan sampai kita itu terjerembab. Kalau masalah dolomit misalnya ada beberapa merek, sekali lagi dolomit mungkin salah satu jenis pupuk yang perbedaan kualitasnya ya tidak berbeda banget, jauh banget. Tapi yang biasanya ya agak mahal ya agak lumayan baik ya gitu. Tapi secara prinsip kegunaannya juga hampir-hampir sama saja. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sehat selalu sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.